Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah Anda diundang oleh seseorang dalam suatu pesta atau acara tertentu? Apakah yang Anda rasakan ketika diundang oleh seseorang yang penting dalam hidup Anda? Tentu Anda akan sangat merasa bahagia dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadiri undangan tersebut. Karena bagi kita, menghadiri suatu undangan merupakan bentuk kehormatan kepada tuan pesta. Hari ini Yesus datang memenuhi undangan seorang Farisi sebagai ungkapan rasa hormatnya kepada orang yang telah mengundangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Demikian ucapan spontan yang keluar dari salah seorang tamu undangan yang dikisahkan oleh penginjil Lukas pada hari ini. Ungkapan ini merupakan suatu gambaran dari suatu kesadaran akan adanya suatu hidup yang jauh lebih baik dari kehidupan saat ini. Ia sangat yakin bahwa situasi dan kondisi yang ia rasakan dan alami pada saat sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan ia alami nanti. Namun Yesus mencoba untuk menanggapi ucapan tersebut dengan menarasikan suatu perumpamaan lain yang masih relevan dengan situasi tersebut. Yesus mengatakan bahwa ada seorang tuan rumah hendak mengadakan perjamuan dan ia mengundang banyak orang, namun tak satu pun dari mereka yang datang memenuhi undangannya, dan mereka semua diminta untuk dimaafkan. Ini mau menunjukkan bahwa tidak semua orang yang diundang itu mampu memenuhi undangan tersebut. Akhirnya murkalah tuan pesta itu. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia menyuruh para hambanya untuk menyusuri segala jalan dan lorong kota dan membawa semua orang, baik orang miskin, cacat maupun orang lumpuh dan buta, untuk memenuhi ruangan undangan tersebut.
karena acara yang telah Ia siapkan akan segera dimulai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam realitas hidup sehari-hari, kita harus mengakui bahwa kita memiliki banyak keinginan, cita-cita, dan rencana hidup yang harus kita penuhi. Usaha untuk memenuhi itu semua bukanlah sesuatu yang salah. Kita kerap kali berpikir bahwa dengan memenuhi segala keinginan, kita akan mengalami kegembiraan dan kebahagiaan. Sikap dan keyakinan demikian yang membuat kita kurang bahkan atau tidak memiliki waktu untuk membangun relasi dengan Allah yang adalah sumber kebahagiaan sejati. Kita seringkali mengabaikan undangan Allah dengan beribu macam alasan. Mungkin kita berpikir bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting yang harus kita kerjakan. Kita lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara ketimbang meluangkan waktu bersama Tuhan. Tuhan mengundang semua orang untuk hadir dalam perjamuannya, tetapi banyak orang yang berdalih atau menolak undangan tersebut dengan berbagai macam alasan. Keegoisan dan kesombongan adalah tanda bahwa orang menolak undangan Tuhan. Hanya orang yang sederhana dan rendah hati yang pantas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menolak tawaran Allah, namun Allah tak jemu-jemu dan tak bosan untuk mengundang kita untuk kembali bersatu dengannya. Ia selalu memberikan kita kesempatan untuk datang padanya, untuk mengalami kebahagiaan bersamanya. Melalui sakramen Ekaristi, kita diajak dan diundang untuk meleburkan diri kita bersama Kristus, serta mempersembahkan diri kita kepada Allah yang adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan. Sebagai pertanyaan penuntun untuk kita refleksikan bersama, apakah selama ini kita telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Allah? Semoga